Narapidana ini sangat pintar. Ia sengaja memotong dan menghilangkan logo penjara dari pakaiannya. Lalu, saat bekerja, ia diam-diam mengikis seutas kawat hingga menjadi sangat runcing, seperti jarum. Dengan jarum itu, ia menjahit kembali pola baru yang telah dipotong ke seragam penjaranya, sehingga tanda asli penjara tertutup. Bukan hanya itu, ia juga memodifikasi topinya, menyemprotnya, dan membuat logo Nike palsu. Setelah semuanya selesai, ia bergegas menutup kembali rolling door tersebut dan kembali bekerja seperti biasa. Kemudian, ia melakukan rencana yang jauh lebih besar. Saat membantu sopir memeriksa masalah mekanis truk, ia diam-diam mengukur jarak antara dua balok baja di bagian bawah truk. Berdasarkan ukuran itu, ia membuat sebuah papan kayu yang pas sempurna. Rencananya adalah berbaring di atas papan itu dan bersembunyi di bawah truk. Ia hanya menunggu momen yang tepat. Beberapa hari kemudian, sopir datang lagi untuk pengiriman. Itulah kesempatan terbaiknya. Barang-barang sedang diturunkan dan suara mesin truk terus bergemuruh. Memanfaatkan kebisingan itu sebagai penutup, Jimmy dengan cepat mengangkat papan kayu dan berguling masuk ke bawah truk tersebut. Ia menjepit papan itu di antara dua balok baja dan bersembunyi di atasnya. Persembunyiannya begitu sempurna sehingga saat pemeriksaan tak seorang pun menyadarinya. Begitulah cara Jimmy kabur dengan tenang dari penjara. Truk itu melaju cukup jauh. Ketika sopir berhenti di jalan untuk buang air kecil, Jimmy melihat kesempatan dan perlahan keluar dari bawah truk. Sepanjang waktu ia berada di titik buta, tempat yang tidak mungkin terlihat oleh sopir. Sopir pun kembali mengemudi tanpa sedikit pun menyadari bahwa seorang narapidana telah kabur bersama truknya. Tak lama kemudian, Jimmy melepas seragam penjaranya dan menumpang kendaraan demi kendaraan hingga tiba di wilayah tempat tinggal mantan istrinya. Dari kejauhan, ia melihat putrinya sedang mengendarai sepeda. Hatinya ingin berlari dan memeluknya, tetapi ia hanya bisa berdiri dan menatap dari jauh. Rasa takut dalam dirinya terlalu besar. Ia khawatir akan tertangkap jika mendekat. Malam itu, kabar pelarian Jimmy menyebar ke seluruh negara bagian. Ia menelepon seorang teman untuk meminta bantuan, tetapi begitu telepon diangkat, temannya langsung menjaga jarak. Jimmy meminta tolong agar dibantu ke luar negeri, namun telepon itu langsung ditutup. Saat itu juga, Jimmy melihat sebuah mobil polisi. Ia mengira polisi datang untuk menangkapnya. Ia segera berlari masuk ke sebuah toko mainan terdekat, dan benar saja, mobil polisi itu pun berhenti di sana. Jimmy berpura-pura seperti sedang berbelanja. Untuk menghindari perhatian orang-orang, ia segera masuk ke toilet supermarket. Dari sana ada jalan menuju atap gedung. Jimmy adalah pemain lama. Ia sudah beberapa kali melakukan perampokan, jadi memahami struktur bangunan bukan hal sulit baginya. Atapnya sangat luas dan menjadi tempat persembunyian yang sempurna. Tak seorang pun akan menyangka ia bersembunyi di sana. Dari dekat ventilasi, ia menemukan kantor manajer. Setelah toko tutup dan semua orang pergi, Jimmy perlahan turun ke bawah. Ruang geraknya memang terbatas, tetapi keuntungannya adalah kebutuhan dasar ada di sekitarnya, makanan dan air. Masalahnya hanya satu, kamera di atap mengawasi setiap area produk. Artinya, apapun yang diambil pasti terekam kamera. Jimmy mencoba berkali-kali, tetapi selalu gagal. Akhirnya, demi mengisi perut, ia terpaksa memakan makanan bayi kemasan. Sementara itu, di televisi, berita tentang dirinya mulai ramai diberitakan. Kasus ini menjadi sangat besar, dan semua mata tertuju padanya. Tak ada yang mengerti bagaimana ia bisa kabur, seolah menghilang begitu saja. Polisi pun kebingungan. Beberapa orang bahkan menyebutnya jenius, seperti otak super. Namun, hanya Jimmy yang tahu satu hal. Ia harus tetap bersembunyi dengan tenang. Di luar, banyak polisi masih berjaga, hanya menunggu saat yang tepat untuk menangkapnya.